Choi Sung-yuk berkata jika tak bisa melepaskan Sung Jae begitu saja, karena selain mereka Nona Heiji memiliki pertanyaan langsung untuk seorang pengkhianat seperti Sung Jae ini. Dengan buku grimoire yang dia ambil, Choi Sung-yuk pun mengeluarkan skill portal layaknya pintu kemana saja milik Doraemon. Muncullah dari dalam portal beberapa anggota Gemini yang siap dan patuh pada perintah sang Templar tingkat atas seperti Choi Sung-yuk ini. Sung Jae merasa benar-benar muak terhadap mantan bisopnya itu, karena seperti sebelumnya si Choi ini selalu memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan orang lain. Sung Jae berniat untuk melawan dan tak akan menuruti perintah dari Choi Sung-yuk lagi. Karena memang notabene saat ini Sung Jae sudah terlepas dari sektinya Gemini itu. Dengan tekad yang sudah bulat, Sung Jae pun ingin melawan mereka semua sendirian. Lalu Choi Sung-yuk dengan nada yang meremehkan menyayangkan keputusan Sung Jae yang ingin melawan mereka sendirian, tanpa dia mengukur terlebih dahulu kekuatan yang dimilikinya saat ini. Dengan aba-abanya, semua anggota yang ada di sana pun bersama-sama melakukan skill Summon Spirit milik Gemini untuk menghentikan Sung Jae. Sung Jae pun juga sudah bersiap dengan aura yang terlihat terpancar keluar terus-menerus dari dalam tubuhnya. Lalu yang aneh adalah circle yang dipanggil oleh mereka semua malah menyerap aura mana milik Sung Jae yang keluar meluap-luap dari dalam tubuhnya. Choi Sung-yuk dan para anggotanya merasa ada yang janggal dari kejadian tersebut. Dan benar saja, ternyata keluarlah spirit yang bahkan tak pernah bisa disummon oleh sen mereka yaitu Heiji. Muncullah spirit terkuat dalam sejarah sekte Gemini. Spirit itu adalah Raja pertama Elysian. Choi Sung-yuk masih merasa heran, karena memang saat ini mereka semua mengumpulkan energi bersama. Namun apakah mungkin mereka sampai bisa memanggil spirit tingkat legenda seperti itu, ungkapnya dalam hati. Ternyata sang spirit Raja pertama Elysian menjelaskan jika memang para anggota sekte Gemini yang mengisyaratkan pemanggilan spirit. Namun Elysian datang karena terpanggil oleh aura energi dari anak muda yang ada di depannya saat ini yaitu Sung Jae. Dia merasa jika kekuatan energi yang dimiliki Sung Jae saat ini sangatlah luar biasa. Lalu dia menanyakan kekuatan siapakah sebenarnya itu. Elysian mengatakan jika memang dia saat ini adalah avatar spirit milik Gemini. Namun kekuatan yang meluap-luap dari dalam tubuh Sung Jae sangatlah menggiurkan baginya, sampai-sampai membuat Elysian ingin berpindah sekte ke Sung Jae. Choi Sung-yuk terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya dikatakan oleh spirit Raja pertama Elysian tersebut. Mengapa dia tega mengatakan hal itu yang notabene dia masihlah avatar milik sekte Gemini. Dengan santai Elysian berkata jika koneksinya saat ini telah terputus oleh Holy God Gemini. Lalu Elysian berkata pada Choi Sung-yuk, jika mereka semua juga saat ini masih belum bisa menemukan sen mereka sendiri yang menghilang bukan? Avatar yang lainnya juga sudah meninggalkan sekte Gemini, karena mereka memang tak ada yang loyal ke sekte Gemini dari awal. Lalu karena dirasa Sung Jae belum melakukan kontrak dengan Elysian, Choi pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Sung Jae. Dan bahkan Choi memperbolehkan anak buahnya untuk membunuh Sung Jae pada saat itu juga. Sung Jae yang sangat percaya diri saat ini pun bersiap dan menantang mereka semua. Karena memang avatar spirit Raja pertama sudah memihak padanya secara tidak langsung. Dengan aura energi yang meluap-luap, dia pun bersiap melawan mereka semua. Namun muncul notifikasi, kekuatan Ophiuchus yang Anda miliki telah habis. Hal itu membuat Sung Jae seperti orang bodoh dan terlihat lemah di depan para musuh. Sung Jae bingung mengapa tiba-tiba kekuatan Ophiuchus yang dia dapatkan habis dan menghilang. Elysian pun berkata dengan nada terkejut pada Sung Jae, jika dia tak mengira energi yang dia serap saat ini ternyata adalah keseluruhan magic power dari Sung Jae. Dengan nada kesal, Sung Jae meminta Elysian untuk bertanggung jawab akan hal yang sudah dia lakukan saat ini. Jadi dia meminta Elysian untuk mengurus semua musuh-musuh Sung Jae saat ini. Namun Elysian dengan santai mengatakan jika mereka belum memiliki kontrak, dengan menampilkan wajah kakek-kakek yang sedang tersipu malu. Hal itu membuat Sung Jae semakin kesal dan merasa gila menghadapi Elysian saat ini. Akhirnya semua musuh pun bersiap untuk menghadapi Sung Jae. Dengan sangat percaya diri, Choi Sung-yuk merasa sudah menang. Lalu dari samping nampak tembok rumah sakit yang retak dan jebol di sana. Muncullah seorang pasien pria yang membuat Choi Sung-yuk tumbang di sana. Semua orang terkejut, termasuk Sung Jae yang bertanya-tanya siapakah orang itu. Ternyata dia adalah paman Jaewon yang selama ini terbaring di tempat tidur sama seperti ibunya. Lalu saat ini dia terbangun dari komanya dan Jaewon ingin melindungi tuan mudanya yang sedang terdesak. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa orang yang sudah koma dan tak bergerak selama puluhan tahun bisa sekuat itu? Lalu muncul notifikasi jika Jaewon menerima perlindungan serta kekuatan yang dibawa jiwanya dari Ophiuchus.
Jaewon diberikan beberapa kemampuan sementara, yaitu tubuhnya akan dalam keadaan prima dan memiliki super regenerasi untuk sementara waktu. Semua musuh masih merasa unggul karena lawannya hanyalah 2 orang saja. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Apa kau bilang hanya 2?" Muncullah semua anggota dari Sagittarius di sana dan bersiap melindungi anak dari Sen mereka. Lalu muncullah portal yang menarik mereka semua karena misi pengambilan Grimoire mereka telah gagal. Dengan sekejap mereka semua pun kabur dan menghilang. Lalu momen mengharukan terjadi, karena memang Jaewon merasa tuan mudanya saat ini sudah dewasa. Semua orang pun ikut senang dengan keadaan saat ini. Allison melihat Grimoire yang menjadi akar masalah tergeletak di sana. Muncul sosok hitam di belakang Sun Jae dengan memanggil namanya menggunakan nada yang sangat menyeramkan. Ternyata itu adalah Yoha yang muncul dengan tiba-tiba di belakang Sun Jae yang sangat terkejut. Yoha kesal dengan Sun Jae yang sudah menjadi Templar pertama dari pamannya Legun. Sun Jae yang merasakan bahaya mulai menghampirinya merasa panik. Namun keadaan teralihkan karena Jaewon yang menyapa nona mudanya itu membuat Yoha menjadi terkejut melihat pamannya yang sudah bangun dari komanya selama ini. Allison heran dengan Sun Jae yang terlihat lebih tegang saat menghadapi kakaknya ketimbang saat dia dikepung oleh semua musuh sebelumnya. Lalu Allison menawarkan kontrak pada Sun Jae karena dia bisa memindahkan Sun Jae kemanapun yang dia mau, jadi dia bisa selamat dari amukan kakaknya. Lalu terlihat notifikasi jika terjalinlah kontrak antara Sun Jae dan Allison saat itu, membuat sang Spirit King pertama Allison berpindah ke Sekte Ophiuchus melalui Sun Jae. Lalu Sun Jae kabur dari sana, membuat mereka berdua seperti layaknya kakak adik yang sedang bermain kejar-kejaran. Saat berada di luar rumah sakit, mereka berdua pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Hal itu membuat rasa rindu mereka semua langsung terobati tentunya. Di stasiun teleport di area luas Virgo nampak Legun, Kevin, Hugo dan wakilnya pun berada di sana. Legun tak menyangka jika stasiun seperti itu masih ada di sana selama ini. Kevin mengatakan meski tingkat keefisienannya di bawah portal teleport milik Gemini, namun banyak Templar yang masih menggunakannya. Terlihat Hugo menerima telepon dari Yoha yang memberitahukan jika ibu mereka sudah bangun dari komanya. Tidak hanya ibunya, bahkan pamannya Jaewon pun ikut bangun dari komanya. Dengan senyum lebarnya, Hugo pun senang mendengar kabar tersebut sambil meneteskan air mata kebahagiaan yang bercucuran dari matanya. Lalu Yoha juga menceritakan keadaan saat ini yang dialami oleh Sun Jae. Jika Sun Jae dan Templar ayahnya berhasil mengusir kelompok Gemini. Lalu Yoha juga menyampaikan keberadaan Yon Taewo yang juga menghilang bersama dengan kelompok Gemini dalam kekacauan sebelumnya. Hugo merasa sangat geram karena kelompok Gemini dan Yon Taewo menyerang rumah sakit. Lengu bertanya siapakah Yon Taewo. Lalu wakil Hugo menjelaskan jika dia adalah anak dari Saint Libra. Sayangnya Hugo sebenarnya sudah mengetahui dalang dari kekacauan Blood Mist 10 tahun yang lalu adalah anak dari Saint Libra. Pelakunya adalah Yon Taewo dan Yon Siwo. Maka dari itu, Hugo menuntut Saint Libra untuk bertanggung jawab saat itu. Semua informasi dan bukti-bukti telah dikumpulkan oleh Hugo. Lalu dia menanyakan kebenaran itu pada Giselle, sang Saint Libra. Namun dengan tenang Giselle Lawrence berkata, "Lalu apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui semua hal itu? Apa kau akan melawanku dengan sisa kekuatanmu itu, yang bahkan tak bisa dibilang setara dengan para Saint lainnya?" Dia meminta maaf akan tindakan anak-anaknya. Dia akan menghukum anaknya nanti karena telah menyebabkan kekacauan itu. Hugo yang mengetahui Giselle mengatakan hal yang konyol seperti itu pun terkejut. Giselle malah menyalahkan Hugo yang memang tak mampu melawan Blood Mist waktu itu. Lalu Giselle memberikan pilihan pada Hugo yang saat ini tak memiliki kekuatan penuhnya, yaitu pilihan A dan pilihan B, yang dimana adalah pilihan A, Hugo harus menghadapi para Saint jika membocorkan hal yang sebenarnya pada publik. Atau pilihan B, yaitu menerima dan menyelesaikan masalah ini dengan menganggapnya sebagai ketidakbecusan Hugo saat melindungi Korea. Lalu Giselle juga mengancam Hugo, karena memang namanya anak-anak selalu berbuat kesalahan. Dan Hugo pasti tahu itu karena Hugo adalah seorang ayah. Giselle sudah mengetahui semua informasi tentang anak Hugo yaitu Yoha dan Sun Jae. Maka dari itu membuat Hugo terkena mental, karena dia takut akan melibatkan anak-anaknya dalam bahaya. Dan pada akhirnya Hugo tak mampu berbuat apapun demi kebaikan kedua anaknya. Dan akhirnya Legun mengetahui semuanya berkat cerita yang sudah disampaikan sang wakil Hugo di sana. Lalu dia juga baru sadar jika Hugo selama ini benar-benar sangat menderita karena menghadapi lawan yang tak mampu dia kalahkan hanya dengan kekuatan.
Legun meminta sang wakil untuk mencari keberadaan kedua bersaudara bajingan itu, lalu melaporkannya padanya nanti. Lalu terjawablah mengapa Hugo mengirim kedua anaknya ke sekte yang lain. Karena memang di Vanguard Hugo saat itu melemah dan pasti tak akan mampu melindungi kedua anaknya ketika terjadi sesuatu di kemudian hari. Lalu Legun yang saat ini berevolusi sebagai Divine God dari zodiaknya Ophiuchus melihat status Windowsnya. Muncullah beberapa misi yang didapatkan olehnya karena memiliki pengikut baru yaitu Sungjay. Yang pertama, Legun dapat membuat insignia. Untuk yang kedua, Legun juga bisa memilih saingnya namun harus memiliki tingkat di atas tingkat SS. Dengan entengnya Legun menawarkan posisi itu pada Hugo. Namun pasti Divine God Apollo pun muncul dan memperingatkan Legun untuk tak berbuat yang aneh-aneh terhadap kontraktornya. Kevin pun merasa iri karena hanya Hugo yang ditawari oleh Legun. Namun saat Legun menawarkan posisi itu pada Kevin, dengan tawa lepasnya Kevin menolak mentah-mentah serta menunjukkan jari tengahnya pada Legun. Membuat momen lucu di sana pun terjadi. Sang wakil Hugo pun memberitahukan jika gerbang teleportasi mereka sudah siap digunakan. Namun dengan ketus Hugo berkata kepada sang wakil untuk menutup mulutnya. Ternyata Hugo di sini merasa cemburu karena sang wakil menunjukkan emosi yang berbeda pada anaknya Yoha. Membuat jiwa keayahannya pun muncul kembali seperti saat Yoha mengatakan perasaannya yang menyukai Legun. Lalu sebelum Yoha menggunakan gulungan teleport yang diberikan oleh Jin Myung, dia berpesan jika wilayah Scorpio sulit untuk didatangi karena banyak sekali monster tak dikenal di daerah laut. Jadi jalan yang paling aman melalui wilayah dari Leo. Maka dari itu Yoha berkata jika setelah urusannya selesai di Korea, maka mari bertemu di wilayah kekuasaan Leo nanti. Lalu dia mengatakan jika sudah melihat pertarungan ayahnya dan pamannya Legun. Dengan wajah yang sangat menawan dia berterima kasih pada kedua orang yang sangat dia hormati saat itu. Lalu mereka berempat pun bersiap untuk berangkat ke tujuan selanjutnya menggunakan stasiun teleport di sana. Kevin pun ikut serta karena dia beralasan tak akan membiarkan orang lain untuk mengalahkan Legun terlebih dahulu. Dan dia juga ingin membuktikan jika dia memang tak bersalah saat ini. Berangkatlah mereka ke Washington DC, Amerika, di wilayah sekte atau Divine Guard dari Leo. Semua anggota Leo pun terlihat seperti bersiap menyambut kedatangan Legun dengan megah di sana. Nampak di tengah arena Saint Leo yaitu Stephen yang berdiri dan bersiap melawan Legun di sana. Dia tak mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Dalam hatinya dia menjerit ketakutan karena akan menghadapi monster dari segala monster yang sangat mengerikan yaitu Legun. Beberapa jam sebelum kejadian tersebut, nampak Legun yang memandangi kekonyolan dari Steven. Dia membuat patung yang sangat megah dan memalukan di sana. Dia paham jika Steven itu narsis, tapi hal yang dilihatnya saat ini melewati batas narsis menurut Legun. Hugo pun setuju akan hal yang disampaikan oleh Legun. Berbeda dengan Legun, karena Kevin sangat terpukau dengan patung besar dari Steven di sana, dan membuat Kevin ingin memiliki hal itu juga di markasnya nanti. Di sini terlihat jika para Saint memiliki keanehannya masing-masing. Lalu muncul beberapa anggota dari Divine Guard Leo menyambut Legun di sana. Mereka mengatakan jika Legun telah diundang langsung oleh Steven. Sambutan itu membuat momen konyol pun terjadi pada ketiga orang yang ada di sana, yaitu Legun, Kevin, dan Hugo. Dalam hati para anggota Steven pun menjadi salah paham, karena mereka menganggap jika Legun beraliansi dengan Saint Sagittarius dan Saint Virgo untuk mengalahkan Saint Leo mereka yaitu Stephen Marker yang sangat kuat dan tiada tanding. Awalnya Legun tak mau menerima undangan mereka, karena pasti ketika bertemu dengan Stephen dia hanya meminta dan merengek untuk dibuatkan senjata pada Legun. Lalu salah satu anggota Stephen menjelaskan jika mereka mengundang Legun secara resmi ke arena pertarungan Leo. Tempat itu adalah tempat bertarung para manusia super tanpa memperdulikan peraturan. Pertarungan di sana menjadi ajang pertaruhan untuk menguasai semua wilayah yang ada di sana. Di sana juga dilarang untuk menanyakan tentang Divine Guard mana, kebangsaan, ras, jenis kelamin, ataupun umur. Jadi tempat itu benar-benar adil bagi siapapun di sana, yang bertujuan untuk mencari siapakah yang terkuat di sana. Ditambah lagi semua orang pasti penasaran dengan pertarungan para Saint tentunya. Maka dari itu, mereka mempersiapkan pertarungan paling megah di abad ini yaitu Saint ke-13 Legun melawan Saint Leo Stephen Marker. Mereka tak mengetahui saat ini jika Legun sudah menjadi dewa zodiak itu sendiri.
Di markas terlihat jika Steven terkejut mengetahui jika pertarungannya melawan Legun sudah disiapkan tanpa persetujuannya. Mereka menganggap jika Legun sudah berbuat curang saat mempermalukan Steven di kejadian sebelumnya saat melawan Thousand Leg. Pada intinya semua anggotanya menjadi salah paham akan sikap diam Legun yang tak pernah menjelaskan kejadian aslinya pada publik. Hal itu membuat Steven tak mampu lagi menahan rasa takutnya saat akan berhadapan dengan Legun yang dianggapnya benar-benar sangat berbahaya. Di arena semua penonton sudah bersorak-sorak sangat riuh, menantikan pertarungan dahsyat dari kedua orang yang dijuluki sebagai manusia terkuat. Lalu sang wakil Steven berusaha menyemangati Steven di ruang ganti. Namun yang mencurigakan jika terlihat sang wakil memiliki maksud yang tersembunyi di sana. Saat buang air kecil, Steven tak sengaja bertemu dengan Legun yang menanyakan kabar Steven dan bertanya apakah dia benar-benar mampu menangani Legun. Namun Steven berkata, jika kematian Legun 20 tahun yang lalulah hal yang paling sulit untuk ditangani oleh Steven. Karena Legun dianggap sebagai simbol dan pilar penopang mental semua umat manusia menuju kepada kemenangan. Dan tiba-tiba simbol itu hilang dan mati di dalam tower 20 tahun yang lalu, membuat seluruh umat manusia yang sudah berharap menjadi sedih. Dan Steven pun merasa hal yang sama saat itu. Namun Legun bertanya jika Steven memang merasakan kesedihan, mengapa dia mengumumkan jika Steven berhasil mengalahkan Crimson Eye dan tak menceritakan kisah sebenarnya. Steven beralasan jika dia terpaksa menjadi orang yang jahat, karena dia tak ingin umat manusia kehilangan harapannya, jika mengetahui para Saint juga hancur pada saat itu. Steven lebih memilih untuk dikritik semua orang jika kebenaran nanti terungkap, daripada melihat semua orang kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Saat semua bencana telah usai, Steven berjanji akan menghadapi semua hal yang akan menghampirinya nanti. Legun merasa Steven saat ini pandai bicara. Lalu dia meminta Steven untuk to the point pada Legun. Apa yang saat ini benar-benar Steven inginkan. Steven tetap bertele-tele membuat Legun menjadi semakin marah dan geram. Pada akhirnya Steven hanya ingin Legun membatalkan pertarungan tersebut karena dia benar-benar ketakutan. Lalu kembali di saat Steven dan Legun bersiap di tengah arena. Steven berusaha menenangkan dirinya karena Legun sudah berjanji akan bekerja sama dengan Steven. Legun meminta semua petarung di sana untuk melawannya secara sekaligus, karena dia ingin menguji kelayakan dari semua petarung yang akan ditugaskan untuk menghadapi bencana disaster di kemudian hari. Kembali Steven salah mengira maksud dari Legun yang sebenarnya. Dia beranggapan jika Legun akan berusaha mengalah saat melawannya nanti, dan pertarungan ini hanya dianggap Legun sebagai hiburan semata. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Video lama yang mempertunjukkan Legun yang dihajar oleh Steven disaksikan oleh semua orang di layar lebar, membuat amarah Legun benar-benar memuncak saat itu. Aura singa Steven pun tiba-tiba menciut menjadi seekor kucing. Tayangan pertarungan Legun dan Steven di masa lalu masih diputar di layar besar. Hal itu membuat Legun benar-benar sangat jengkel. Steven pun merasa jika hari itu adalah akhir bagi hidupnya, karena telah membangunkan monster yang sudah lama tidur. Steven bukan lagi seperti singa yang perkasa, melainkan saat ini seperti kucing lemas tak berdaya. 30 tahun yang lalu memang Legun kalah melawan Steven. Namun hal itu dilakukan Legun karena uang. Jadi bukan karena memang dia kalah kuat dengan Steven. Steven sudah membayar kekalahan Legun dengan 5 triliun dolar. Lalu semua orang dengan serentak menyerang Legun karena pertarungan sudah dimulai. Legun dengan mudah menghindari serangan mereka semua. Di atas, Kevin pun merasa sangat kesal dan tidak tahan lagi melihat itu semua. Dia mengeluarkan pedang esnya lalu turun dan ikut serta melawan Legun. Akhirnya Hugo dan wakilnya pun berusaha mengejar Kevin yang gegabah turun ke arena seperti itu. Kekacauan pun terjadi di sana, karena semua orang menjadi salah paham akan situasi yang terjadi saat ini. Mereka mengira jika Legun meminta bantuan partinya karena dia tak bisa mengalahkan Steven sendirian. Karena banyak uang yang dipertaruhkan di pertandingan ini, akhirnya semua orang pun turun ke arena dan berusaha menyerang Legun di sana. Keadaan menjadi kacau sekali karena kesalahpahaman itu. Di ruang VIP terlihat beberapa petinggi yang melihat kekacauan ini meminta Kapten Olivier membatalkan pertarungan Legun melawan Steven. Namun sang Kapten Olivier pun menghilang entah kemana. Terlihat dia keluar menggerutu karena kekacauan yang sudah terjadi. Lalu dia bergumam dan berkata akan melanjutkan rencana berikutnya. Tak sengaja Johan mendengar hal itu yang membuat Olivier sangat terkejut karena melihat wakil ketua berada di sana. Johan menegur Olivier yang berkeliaran dan lalai dengan pengawasannya di event yang sangat penting ini.
Banyak sekali keanehan yang dirasakan Yoha dari Kapten Olivier di sana, membuat Yoha merasa curiga dan bertanya siapakah sebenarnya dia, sambil mengeluarkan aura yang sangat kuat menyerupai listrik yang keluar di sekitar tubuhnya. Kembali di arena yang saat ini benar-benar sangat kacau. Steven kesal dengan kaptennya Olivier yang bertanggung jawab akan event yang diadakan saat ini. Lalu tiba-tiba semua orang bergelimpangan karena dihajar oleh Legun. Rentetan notifikasi pun muncul menunjukkan jika data sudah didapatkan oleh Legun. Legun ternyata memanfaatkan pertaruhan ini sebagai masukan data yang sedang dia cari. Maka dari itu sedari awal Legun meminta semua orang untuk melawannya sekaligus karena Legun juga ingin memanfaatkan hal itu. Steven pun hanya terpaku di tengah arena karena melihat sosok manusia yang memiliki sifat yang sangat mengerikan bagaikan monster. Legun pun berkata dari jauh jika selanjutnya adalah giliran Steven untuk dihajar. Awalnya Legun tak ada niatan bertindak sejauh ini, namun karena video yang Steven putar itu membuat amarah Legun benar-benar saat ini menjadi memuncak. Steven yang dari tadi termenung baru menyadari jika pertarungan yang saat ini terjadi itu semua malah menguntungkan Legun secara pribadi. Lalu karena sudah terlanjur seperti ini, mau tidak mau Steven harus melawan Legun. Dia mengeluarkan semua hal yang dia punya. Steven mengeluarkan segenap kekuatannya untuk melawan Legun. Dengan semua otot-otot kekarnya, dengan diselimuti aura petir di tubuhnya, dia pun bersiap menyerang Legun. Dengan sangat cepat dia melesat bagaikan singa yang ingin menerkam mangsa di depannya. Namun dengan satu pukulan tepat di wajahnya, Steven pun tersungkur jauh ke belakang. Belum sempat dia bangkit, ternyata dengan kecepatan di luar nalar, Legun pun sudah bersiap memberikan tinjuan lanjutan untuk Steven. Di saat tubuh Steven yang saat ini berada di lantai, Legun pun memberikan tinjuannya secara bertubi-tubi pada Steven seakan-akan tak memberinya nafas sama sekali. Steven merasa keputusannya untuk melawan Legun memang benar-benar sangat gila. Dia ingin meminta bantuan kepada Divine God-nya secara langsung dan menggunakan skill Divine God Descent-nya. Namun apalah daya saat ini bahkan Steven ingin bernafas pun juga sangat sulit. Kevin berteriak-teriak layaknya orang gila dari samping dan menghampiri Legun dengan pedang andalan di tangannya. Belum sempat menebas pedangnya pada Legun, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam gedung ke arah arena. Dan ternyata itu Yoha yang membuat Kapten Olivier jatuh tersungkur di tengah arena. Yoha meminta orang yang menyamar sebagai Kapten Olivier saat ini untuk menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya. Lalu skill transformasi dari Aquarius pun dibatalkan, membuat sosok yang menyamar sebagai Kapten Olivier pun terlihat. Dia adalah salah satu Templar kelas atas dari Aquarius bernama Sylvia. Semua orang terkejut karena melihat kapten mereka berubah menjadi perempuan. Yoha menjelaskan jika wanita ini adalah penyusup yang menyamar menjadi Kapten Olivier. Kevin merasa jika saat dia ingin melawan Legun selalu saja ada kendala yang menghalangi pertarungan sengit mereka. Dengan wajah kesalnya, Kevin pun menancapkan pedangnya ke tanah. Dia terkejut karena mendengar suara rintihan di sampingnya. Ternyata pedangnya saat ini menancap tepat di dada seorang peserta, membuat momen konyol pun terjadi di arena. Karena pertarungan ini disiarkan secara langsung di seluruh penjuru dunia, pastinya semua orang di seluruh dunia bisa melihat adegan konyol dari Saint paling tampan dan rupawan itu. Bahkan semua orang yang bertarung di arena sejenak mematung dan membeku melihat tingkah dari Saint Virgo Kevin Hazard. Saat semua orang di seluruh dunia melihat tingkah konyol dari Kevin tersebut, membuat Kevin langsung panik karena dia benar-benar tak sengaja melakukan hal itu. Lalu saat semua orang memperhatikan kekonyolan Kevin, terdengar suara yang sangat familiar. Aneh sekali, bagaimana kau bisa sadar? Matamu ternyata tajam juga, Kevin Hazard. Kevin pun kebingungan dengan mayat yang ditusuknya mengapa bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba sinar terang pun terpancar dari tubuh itu. Semua orang di sana merasakan jika orang itu memiliki kekuatan Libra. Dan ternyata dia adalah salah satu mata-mata yang disusupkan di kelompok Leo oleh Saint Libra. Legun sangat hafal dengan suara angkuh tersebut karena hanya sosok Saint Libra lah yang memiliki suara yang sangat angkuh seperti itu. Giselle pun menyapa Legun yang sudah lama tak dia temui. Giselle cukup terkesan karena Kevin bisa menemukan dirinya yang sudah bersembunyi di tengah kekacauan ini. Dia mengakui kehebatan Kevin Hazard, sang Saint dari Divine Card Virgo yang layak menjadi saingan dari sekte Libranya. Kevin yang melihat peluang itu dengan sangat percaya diri mengatakan tentu dia pasti mengetahui Giselle yang sedang bersembunyi. Terselamatkanlah muka Kevin dari rasa malu yang sebelumnya akan didapatkan berkat situasi ini. Giselle bertanya pada Legun mengapa dia bisa selamat dari dalam tower.
Legun pun mengatakan pada Giselle untuk tetap menutup mulutnya, karena metode liciknya selalu gagal saat ingin menjatuhkan Legun. Seperti halnya waktu dia memfitnah sekte Virgo milik Kevin Hazard. Lalu Giselle mencoba memfitnah Kevin kembali dalam situasi ini. Dengan tegas, Kevin menolak hal yang sudah dituduhkan oleh Giselle kepadanya. Giselle berkata jika Kevin hanya mencari-cari alasan, karena Kevin selalu menyombongkan diri untuk membunuh Legun di depan semua para saint lainnya. Dan bukan hanya dia yang tahu hal tersebut, bahkan Cancer, Capricorn, Pisces pun juga mengetahui hal itu. Tiba-tiba Hugo pun meledakkan Giselle dan mengatakan pada Giselle untuk tetap menutup mulut busuknya itu. Hugo mengatakan pada Kevin untuk tak terpengaruh akan kata-kata dari Libra, karena Kevin seharusnya lebih mengetahui jika Libra yang memiliki sifat yang sangat licik dan busuk. Dengan nada meremehkan, Giselle berkata jika dia kecewa dengan kekuatan Hugo, karena dengan apinya saat ini dia tak akan mampu melukai tubuh yang dipakai Giselle saat ini. Dengan cepat Kevin pun juga ingin menebas Giselle dari samping. Namun Giselle juga sudah menyadarinya dan dia pun terus memprovokasi Kevin. Kevin pun menyadari akan suatu hal, karena bahkan pedang tajamnya tak mampu melukai boneka saint seperti ini. Pasti itu dikarenakan satu hal, yaitu pasti karena Divine Mark yang sudah diberikan pada pengikut setia dari Giselle. Pengikut yang sudah mendapatkan Divine Mark akan terhubung langsung dengan Divine God, dan mereka bisa meminjam kekuatan sementara yang setara dengan para saint. Dan boneka Giselle saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan sang saint itu sendiri. Saat Kevin masih termenung memikirkan hal itu, terdengar suara Legun dari belakang kepada Kevin. "Hei, menyingkirlah." Sambil Legun melompat dan menebaskan pedang besar andalannya. Dengan santai Giselle meremehkan Legun yang melakukan hal yang percuma seperti Kevin, karena bonekanya saat ini memiliki perlindungan yang langsung diberikan oleh Divine God Libra. Dia tak akan bisa menghancurkan pelindung itu kecuali mereka meminjam kekuatan Divine God mereka masing-masing. Tak lama setelah Giselle mengocehkan hal itu, tiba-tiba rantai yang melindunginya terputus. Dan pedang Legun pun sudah berada di depan muka boneka yang dipakai oleh Giselle. Legun pun berkata, "Mengapa ekspresi mukamu takut seperti itu?" Lalu nampak Legun yang dapat menebas sang boneka Giselle beserta pelindung yang didapatkan langsung dari Divine God Libra dengan mudah. Giselle di singgasananya benar-benar terkejut karena Legun dengan mudah bisa menghancurkan Divine Mark miliknya. Giselle tertawa bahagia karena mengetahui Legun benar-benar di luar ekspektasinya, dan Legun benar-benar layak untuk menjadi lawannya saat ini. Lalu di depan Giselle muncul seseorang yang familiar dari Divine Card Leo. Dia menanyakan apakah operasinya berhasil pada pria tersebut. Ternyata pria di depan Giselle adalah Olivier, sang kapten Divine Card dari Leo. Atau Giselle bisa menyebutnya saint di masa depan Divine Card Leo. Lalu kembali di arena muncul notifikasi di depan Legun yang menunjukkan jika Legun mendapatkan data spesial. Dia mendapatkan sebagian mantra Divine Mark milik Libra. Legun mengatakan kecewa kepada Hugo dan Kevin karena bisa-bisanya mereka seorang saint kesusahan hanya untuk melawan boneka sampah seperti ini. Dan di tempat itu hanya Yoha saja yang dapat diandalkan. Dengan sangat santai Legun pun mengatakan hal itu di sana. Kevin menyela Legun dan bertanya bagaimana Legun bisa mengalahkan boneka dari Giselle. Apakah dia sudah memanggil dan meminjam kekuatan Divine God-nya? Tanya Kevin dan Hugo pada Legun. Legun kebingungan dan mengatakan jika dia tak memiliki Divine God yang mendukungnya. Mereka berdua pun tak percaya karena terlihat Legun dapat menghancurkan boneka milik Giselle. Karena boneka itu hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan langsung yang dipinjam dari Divine God para saint. Legun pun tak peduli dengan hal itu semua. Dia mengatakan jika yang terpenting saat ini adalah Legun yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Saat semua orang ingin protes dengan keputusan Legun yang meminta bantuan pada saint lainnya, dengan wajah menyeramkannya membuat semua orang tak peduli lagi dan membiarkan Legun menang dalam pertandingan itu tanpa mereka bisa protes lagi. Lalu semua anggota dari Divine Card Leo pun berembuk dan memberikan wewenang pada Yoha untuk memberikan keputusan. Karena memang kapten mereka Olivier menghilang dan saint mereka saat ini sedang pingsan di sana. Dengan lirih Legun bertanya pada Yoha tentang keputusan apa yang Yoha ambil. Pastinya Yoha dengan sangat yakin mengatakan jika Legunlah pemenang dalam pertandingan ini. Kevin bertanya kepada Hugo, jika 20 tahun yang lalu Legun tak memiliki Divine God bukan? Lalu Kevin menambahkan, bukankah aneh jika dia bisa menghancurkan Divine Mark dari Libra? Ditambah lagi jika Legun lebih kuat dari saint lainnya meski dia tak memiliki dewa-dewi ilahi. Hugo membenarkan hal itu.
Lalu apa yang ingin disampaikan oleh Kevin, ungkap Hugo padanya. Kevin memiliki asumsi jika saat ini Legon mungkin adalah dewa dari rasi bintang yang baru.